Malam ini, Rabu 17 Desember 2025, panggung Dangdut Akademi 7 Indosiar kembali jadi pusat perhatian pecinta dangdut tanah air. Babak top 3 bukan cuma soal tampil bagus, tapi benar-benar jadi penentuan hidup dan mati bagi 3 peserta tersisa, yakni Valen Alfariji dari Pamekasan, Tasya Alesia dari Tangerang Selatan, dan April Sahputri dari Cirebon. Setelah 2 malam penampilan penuh emosi, malam ketiga ini akan menentukan siapa yang melaju ke Grand Final dan siapa yang harus mengakhiri perjalanan. Siaran live dimulai pukul 19 WIB, dan sejak siang hari suasana sudah terasa panas di media sosial. Para pendukung masing-masing peserta mulai bergerak, mengingatkan soal voting dan virtual gift. Babak ini berbeda dari sebelumnya, karena keputusan juri dan dukungan penonton sama-sama punya peran besar. Artinya, siapapun masih punya peluang selama penonton masih mengirimkan dukungan hingga detik terakhir. Inilah yang membuat malam ini terasa menegangkan, karena hasil akhirnya benar-benar bisa berubah dalam hitungan menit. Pada malam pertama babak top 3 dengan tema konser termacul, Valen berhasil unggul dalam perolehan virtual gift. Berdasarkan data yang beredar, Valen mengumpulkan lebih dari 5 miliar poin virtual gift, mengungguli April dan Tasya. Penampilannya membawakan lagu Gundul-Gundul Pacul yang dikemas dengan sentuhan tarian tradisional Madura, sukses mencuri perhatian. Konsep yang berbeda dan berani ini membuat penonton merasa terhibur sekaligus bangga dengan unsur budaya daerah yang diangkat. Sementara itu, April dan Tasya juga tampil solid, namun belum mampu menyaingi euforia yang tercipta dari penampilan Valen. Malam pertama ini jadi pondasi penting karena membangun kepercayaan diri dan psikologis baik bagi peserta maupun pendukungnya. Dalam kompetisi berbasis voting seperti ini, keunggulan awal seringkali memicu efek domino berupa dukungan lanjutan di malam berikutnya. Menariknya, meskipun di malam kedua Valen hanya mendapatkan 2 standing ovation dari juri, dukungan penonton justru melonjak drastis. Pada malam bertema klasik face modern, Valen membawakan lagu Begadang dan Lagi Cantik dalam satu rangkaian penampilan yang energik. Walau komentar juri cukup kritis, penonton tampaknya justru semakin solid mendukung. Data dari platform video menunjukkan bahwa dalam 24 jam setelah penampilan malam kedua, Valen menerima donasi virtual gift hingga lebih dari 60 juta poin tambahan. Ini menunjukkan bahwa penonton punya penilaian sendiri dan tidak selalu mengikuti arah komentar juri. Fenomena ini sering terjadi di DA, di mana simpati penonton justru muncul saat peserta dinilai kurang diapresiasi. Dukungan besar inilah yang membuat posisi Valen semakin kuat menjelang malam penentuan. Kesuksesan Valen tidak lepas dari peran komunitas pendukungnya yang dikenal dengan nama Valen Force. Komunitas ini terbilang sangat aktif dan terorganisir. Dukungan tidak hanya datang dari Madura, tapi juga menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera. Di Pamekasan sendiri, berbagai kegiatan digelar untuk menggalang dukungan, mulai dari nobar, pertunjukan dangdut lokal, hingga pembagian stiker dan spanduk ajakan voting. Di media sosial, Valen Force rajin membuat konten positif, tutorial voting, dan potongan video penampilan Valen. Strategi ini terbukti efektif meningkatkan partisipasi penonton. Dukungan yang terstruktur seperti ini seringkali menjadi faktor penentu dalam ajang kompetisi berbasis voting. Dari sisi digital, popularitas Valen mengalami lonjakan signifikan. Akun Instagram resminya dilaporkan mengalami kenaikan pengikut hingga 250% hanya dalam waktu 1 minggu. Setiap unggahan Valen kini rata-rata mendapatkan ratusan ribu tanda suka dan ribuan komentar dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa Valen tidak hanya kuat di panggung, tapi juga berhasil membangun kedekatan dengan penonton. Di era digital, kekuatan media sosial sangat berpengaruh terhadap hasil voting. Semakin sering nama seorang peserta muncul di lini masa, semakin besar pula peluang dukungan masuk saat live. Popularitas ini menjadi modal penting bagi Valen untuk menghadapi malam penentuan top 3. Untuk malam penentuan dengan tema Timur Tengah dan daerah, Valen dikabarkan akan membawakan lagu Widodari dan Lali Janjian dalam satu konsep pertunjukan. Penampilan ini akan dipadukan dengan tarian tradisional Madura yang dikemas secara modern. Menurut tim pelatih, Valen sudah menjalani latihan intensif selama 3 hari berturut-turut. Fokus latihan tidak hanya pada vokal, tapi juga ekspresi, gerak, dan komunikasi dengan penonton.
Konsep ini sengaja dipilih untuk memperkuat identitas Fallen sebagai penyanyi dangdut yang membawa ciri khas daerah. Jika dieksekusi dengan baik, strategi ini berpotensi besar menyentuh emosi penonton. Pelatih Fallen menyampaikan keyakinannya bahwa anak didiknya siap tampil maksimal. Menurutnya, keunggulan Fallen ada pada kemampuan membawakan lagu bernuansa daerah dengan rasa yang kuat. Selain vokal, presentasi panggung juga jadi fokus utama. Coach berharap penampilan malam ini bisa membuat penonton semakin yakin untuk memberikan dukungan. Pernyataan ini menambah optimisme pendukung bahwa Fallen benar-benar dipersiapkan dengan matang untuk malam penentuan. Menjelang tampil, Fallen menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Ia mengaku tidak menyangka mendapatkan dukungan sebesar ini. Fallen berjanji akan tampil dengan sepenuh hati dan menjadikan dukungan tersebut sebagai energi di atas panggung. Sikap rendah hati dan penuh syukur ini membuat banyak penonton semakin simpati. Dalam kompetisi seperti DA7, faktor emosional seringkali berpengaruh besar terhadap keputusan penonton. Meski Fallen difavoritkan, persaingan dengan Tasya dan April masih sangat ketat. Tasya menunjukkan peningkatan dukungan signifikan lewat komunitasnya, sementara April tetap konsisten dengan basis pendukung yang solid. Tim analis memperkirakan selisih perolehan virtual gift masih bisa berubah drastis saat siaran live. Artinya, hasil akhir benar-benar ditentukan oleh dukungan penonton malam ini. Babak top 3 DA7 dipastikan akan penuh kejutan hingga detik terakhir. Untuk malam penentuan dengan tema Timur Tengah dan daerah, Fallen dikabarkan akan membawakan lagu Widodari dan Lali Janjian dalam satu konsep pertunjukan. Penampilan ini akan dipadukan dengan tarian tradisional Madura yang dikemas secara modern. Menurut tim pelatih, Fallen sudah menjalani latihan intensif selama 3 hari berturut-turut. Fokus latihan tidak hanya pada vokal, tapi juga ekspresi, gerak, dan komunikasi dengan penonton. Konsep ini sengaja dipilih untuk memperkuat identitas Fallen sebagai penyanyi dangdut yang membawa ciri khas daerah. Jika dieksekusi dengan baik, strategi ini berpotensi besar menyentuh emosi penonton. Pelatih Fallen menyampaikan keyakinannya bahwa anak didiknya siap tampil maksimal. Menurutnya, keunggulan Fallen ada pada kemampuan membawakan lagu bernuansa daerah dengan rasa yang kuat. Selain vokal, presentasi panggung juga jadi fokus utama. Coach berharap penampilan malam ini bisa membuat penonton semakin yakin untuk memberikan dukungan. Pernyataan ini menambah optimisme pendukung bahwa Fallen benar-benar dipersiapkan dengan matang untuk malam penentuan. Menjelang tampil, Fallen menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Ia mengaku tidak menyangka mendapatkan dukungan sebesar ini. Fallen berjanji akan tampil dengan sepenuh hati dan menjadikan dukungan tersebut sebagai energi di atas panggung. Sikap rendah hati dan penuh syukur ini membuat banyak penonton semakin simpati. Dalam kompetisi seperti DA7, faktor emosional seringkali berpengaruh besar terhadap keputusan penonton. Meski Fallen difavoritkan, persaingan dengan Tasya dan April masih sangat ketat. Tasya menunjukkan peningkatan dukungan signifikan lewat komunitasnya. Sementara April tetap konsisten dengan basis pendukung yang solid. Tim analis memperkirakan selisih perolehan virtual gift masih bisa berubah drastis saat siaran live. Artinya, hasil akhir benar-benar ditentukan oleh dukungan penonton malam ini. Babak top 3 DA7 dipastikan akan penuh kejutan hingga detik terakhir.